لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبوثك كل أشواكي وأرشف عطرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'alal ilma sababan najati wa fawzi bizulfa indal malikil karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu ta'ala mu'alliman wa hadiyan ila siratil mustaqim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizin min ittibaihi wa mahabbatihi bil maqamil azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sebadan abdina wal ja'akin, para alim ulama, para guru, para kiai, para sepo, wabil khusus de Starepon Simulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Beliau kadinto yang seharusnya mengisi pada acara mimbar santri 4 di Pondok Pesantren Darul Amin Eki Nagasari pada malam hari ini, tapi beliau uzur untuk hadir karena sekitar 10 hari yang lalu beliau Kak Dinto mengalami kecelakaan ketika hendak menghadiri acara PBNU di Yogyakarta. Oleh karena itu mari kita sama-sama mengirim doa, mengirim Fatihah. Mudah-mudahan beliau Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin Gus Aap Kak Dinto parengen eki kesehatan, kesembuhan dari segala sakit epon. Eki mamalar moga parengen kekuatan, parengen lanjeng umur, fito atillah, sehingga terus bisa meneruskan perjuangan dakwah beliau dan menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Ala hadin niyah as-salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Terjukan sebatin abdin wal ja'akin, para masyayikh, para keluarga besar Pondok Pesantren Darul Amin Nagasari Sokobenah Eki, wabil khusus dasar responsif molja ajunan Kiai Haji Masduk Nuruddin, Kiai Haji Anwar Nuruddin, bandesta jenah para kiai, para ibu nyai, para lora, para neng-neng, lo abdin sebut asma situng bersitung, namun tak ngurangin dak rasa hormat, rasa takzim abdina da ajunan-ajunan sadajah semalar muka sadajah palanjang umur sareng Allah Subhanahu wa taala, dalam kebagusan, dalam kesehatan, amin Allahumma amin. Tak lupa juga ndak segenap para hadirin, para hadirat, ada seratin, ada seperot niki. Mulai kata elak, masya Allah. Acadaran kapi, awal benar lah kara acadaran. 24 jam acadaran. Masya Allah. Para alik-alik santriwati Pondok Pesantren Darul Amin yang mengingatkan saya kepada masa-masa saya mencari ilmu di Tarim Hadramut Yaman.
Saya ngaji di sana menuntut ilmu para adik-adik 2012 sampai 2018. Lok toman oneng rasana neguh orang binek ratin. Karena apa? Di situ selain para wanita itu jarang keluar dari compok, kan para wanita di Tarim sana menutup wajah mereka bukan hanya separuh, bahkan semuanya wajah mereka kayak itu tertutupi. Mudah-mudahan para adik-adik santri santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum dijadikan oleh Jalul Amin, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para putra-putra, para putra-putri yang bahagia dunia akhirat, yang sukses dunia akhirat, yang bermanfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan bisa menjadi para generasi putra-putri yang disebut di dalam Al-Quran sebagai qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Para putra, para putri yang menjadi penyejuk mata, penentram hati, kebanggaan. Bukan hanya bagi kedua orang tua, bukan hanya bagi para guru kalian, tapi mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi qurrata a'yun, kebanggaan kelak yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, para adik-adik santri santriwati, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rencana Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala membawa saya pada malam hari ini untuk bertemu dan bermuajahah dengan adik-adik sekalian. Yang meskipun Kadinto merupakan badal tina kento genteh dari Gus Aap, malar moga bukan badal gholat engki. Malar moga badal yang barokah insyaallah adik-adik. Saya sering menyampaikan adik-adik bahwa duduknya saya dengan orang-orang seperti adik-adik sekalian ini, para santri santriwati Pondok Pesantren Darul Amin, ini merupakan suatu hal yang sangat menyejukkan hati saya, sangat membuat hati saya celep. Alengki sareng sampean kata ngebai ate kata celep, mon matah celep jelas. Apalagi mau neku bun kacer kan tuh, masya Allah, mode gelap semua. Mengapa seperti itu? Karena saya sejak dulu meyakini bahwa orang-orang seperti kalian ini, adik-adik, para santri santriwati adalah para pemuda-pemudi istimewa yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak pemuda-pemudi di luar sana, Allah mendatangkan kalian ke tempat mulia ini. Allah sibukkan kalian dengan amal-amal yang mulia. Allah dudukkan kalian dengan orang-orang mulia. Ini sudah lebih dari cukup menjadi alamat positif. Bukan hanya alamate anak soleh iku papat, ya. Tapi alamat positif bahwa kalian benar-benar merupakan para pemuda-pemudi yang masa depannya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kalau di Instagram adik-adik, beda si Andi Instagram, sering buka kolom Q&A, tanya jawab. Saya sering ditanya, Lora, saya ingin tanya bagaimana cara saya tahu bahwa dia adalah jodoh saya. Ada ciri-cirinya apa enggak? Kayak saya jawab, bukan urusan saya. Jodoh itu rahasia tuh. Tapi jika saya ditanya, bagaimana ciri-ciri dari seorang pemuda atau pemudi yang masa depannya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan saya jawab dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa para adik-adik santri santriwati Darul Amin ini adalah termasuk golongan itu yang masa depannya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kata saya, tapi itu janji dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam situng hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mayyuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi dia, Allah menghendaki dia menjadi orang baik, orang mulia, orang sukses. Maka apa ciri-ciri utamanya? Yufaqihu fiddin. Allah akan sibukkan dia dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kalian itu wajib bersyukur. Sesyukur-syukurnya Allah muliakan kalian ya, dengan menjadikan kalian bagian dari santri-santriwati Pondok Pesantren Darul Amin. Dalam satu syair yang sering kita baca dalam kitab-kitab balaghah, adik-adik mengatakan seperti ini, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadah. Bahwa ada 3 hal yang jika berkumpul dalam satu orang, maka 3 hal ini akan menghancurkan orang tersebut sehancur-hancurnya. Apa 3 hal itu? Asyabab, masih muda. Yang pertama. Yang kedua al-faragh, gak ada kerjaan, nganggur, mager. Ya. Wal jidah, apa itu? Punya PC, ya. Punya uang. Masih muda, nganggur, punya uang. Ini biasanya ya, kalau berkumpul dalam seorang, maka orang tersebut akan mudah melampiaskan nafsunya, akan mudah terjatuh di dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi adik-adik, di zaman kita ini yang serba maju ini, zaman teknologi ini, dikatakan sebagai zaman milenial. Nah, seperti kalian, apakah kalian ini dinamakan generasi milenial? Oneng generasi milenial lampian. Oneng. Hampian termasuk nama bunten. Bunten. Milenial itu adik-adik orang seperti saya. Kelahiran 86 sampai 96 itu milenial. Adapun orang-orang seperti kalian, hampian lahir tahun senapa? 2004, 2005, 2003 ini. Itu maksudnya nanti Gen Z. Gen Z. Gen Z sekaligus Gen G. Oneng Gen G. Generasi jomblo-jombloati. Apa nih kan? Dan di zaman kita sekarang syair ini bisa kita rubah. Bukan al-jidah tapi inna syababa wal faragha wal HP. Nah, inna syababa wal faragha wal, masih muda, nafsu sedang liar-liarnya, syahwat sedang kuat-kuatnya, al faragh dia mager, gak ada kerjaan, nganggur, wal HP negu ha. Bayangkan ya, orang-orang di luar sana, teman-teman yang sebaya kalian, yang sepantaran dengan kalian di luar sana, semakin ketika hampian di detik ini hadir pengajian, hadir pembukaan seminar di luar sana, teman-teman atau anak-anak muda yang sepantaran dengan kalian, mereka kira-kira pegang Quran, pegang tasbih, apa pegang HP? Sibuk dengan hal yang tidak berguna bagi dunia mereka, apalagi bagi akhirat mereka. Sampai mau kayak laki nang luar kata semakin sibuk. HP kata ngapain mereka pegang HP? Nonton pengajian. Sampean le, sampean nang kantor kan lo negu HP iki. Mon perayaan deki nang Roma. Beda, orang santri Darul Amin perayaan bila perayaan kan? Hah? Bulan Reba, tanggal? Hampian lo perayaan badan je, nak santri kan nak seperayaan mulai awal perayaan sampai belian neng Roma benare negu kitab terus.
Ada. Oh, jangan acungnya. Nego Quran terus udah. Nah, kanak ngode semake, kimon selake. One mau ring ketemu ring Bengkalan, main game. Apa nyaman ojo? Mobile Legend, Parfire, FF. Ah. Itu dah lo oning. PC lo oleh, genjeran lo oleh. So nek bine ngapain bu? Sibuk joget jedak jeduk main TikTok joget jedak jeduk goyang papali. Ah, pali. Nah, kan nikmat adik-adik. Saya sering menyampaikan bahwa santri yang hakiki, yang sejati adalah santri yang menganggap bahwa mondoknya dia adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa nyantri itu merupakan hal yang keren, merupakan hal yang mulia, merupakan hal yang membanggakan. Dia tidak menganggap nyantri itu sebagai beban. Tapi dia benar-benar tahu bahwa jalan yang sedang dia titi, jalan yang sedang dia jalani, dia arungi adalah jalan termulia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat pas sekali menurut saya dengan tema kita pada malam hari ini, latar kabunna tobakon antobak. Maksudnya seperti apa adik-adik? Sampian kainto para santri ibaratkan sudah mendapatkan semua fasilitas. Semua fasilitas menuju kesuksesan, menuju kemuliaan sudah kalian punya. Sudah terbentang lebar di hadapan kalian. Jadi jalan menuju kemuliaan itu sudah terhampar selebar-lebarnya di depan kalian. Apa di pondok ini? Fasilitas ada, guru ada, kitab ada. Sekarang pertanyaannya tinggal kalian. Kalian mau tidak latar kabunna tobakon antobat? Kalian mau melangkah atau tidak? Kalian mau berusaha atau tidak? Jangan sampai menjadi orang yang dikatakan dalam satu syair, walam arafi uyu bin nasi syai'an kanaksil qadirina alat tamami. Walam araf fi uyu bin nas. Aku tidak melihat aib-aib manusia yang lebih besar. Syai'an kanaksil qadirina alat tamami, seperti kekurangan orang yang mampu untuk menjadi sempurna, mampu untuk menjadi orang mulia, punya potensi besar untuk menjadi orang yang sukses, tapi dia tidak mau berusaha. Ya, ibaratkan adik-adik mon bede sampean punya sepeda motor. Sepeda motor keluaran terbaru. Honda sepeda motor keluaran terbaru. Honda Vario, NMAX NMAX, FF poler ya. NMAX punya mobil Honda NMAX, Honda terbaru kan. Bensinnya ada, mesinnya bagus, jalannya mulus, kok tidak depak-depak. Cek nyala akin jalan nah, cek nyala akin bensin nah, cek nyala akin sepeda nah. Salah kamu sendiri. Kenapa kok sepedanya tidak digas? Nah, ibaratkan apa yang kondukan oleh andi sejenapun sudah tersedia semuanya. Semua fasilitas sudah mendukung kalian. Sekarang pertanyaannya tadi, mau berusaha atau tidak? Ya adik-adik Darul Amin mau jadi orang mulia atau tidak? Mau jadi orang sukses atau tidak? Karena jalani peraturan, jalani jalan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pondok pesantren ini sebaik-baiknya.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata adik-adik pernah menyampaikan seperti ini. Kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua di antara kalian ini pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat heran, ya. Bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya. Waman ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah, emangnya ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada nggak di sini yang nggak mau masuk surga? Semua di antara kita ahli maksiat, banyak dosa, semua tak dari kita tanpa terkecuali pasti mau masuk surga. Maka kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepada ajaran-ajaranku, tidak taat kepada perintah-perintahku, sama saja dia tidak mau masuk surga. Karena kata kaula, salah satu nasyid atau senandung yang saya suka itu adik-adik, adik-adik ini kata teman oning solawatan. Oneng solawatan selama ini yang sering kali disenandungkan termasuk syair dari Wali Songo. Oneng syair dari Wali Songo apa? Satu. Ada bisa jawab nggak? Ayo. Mau bisa jawab ibaratnya peser hadiah. Ayo. Sebutkan satu syair karya Wali Songo. Ada yang bisa jawab? Papali. Anak TikTok kapi ini. Satu syair karya dari Sunan Kalijaga. Judulnya Lir Ilir. Oneng Lir Ilir ambian. Ada tim tabun nak. Ada tim hadir nih. Apa? Lir ilir nih kayak apa? Oneng lir ilir. Lir ilir nih kayak sekadin toh lagu nih. Lir ilir tandure wosumilir tak ijo royo tak senggo kemanten anyar. Kemanten anyar, oke. Kemanten anyar apal kabeh. Itu bukan hanya sekedar senandung loh adik-adik, atau syairan yang sangat dalam sekali maknanya kalau kita renungi, kalau kita hayati. Coba lir ilir. Ini bagi saya maknanya sangat cocok sekali dengan latar kabuna tobakon antobak. Oke. Lir ilir. Oneng makna lir ilir. Sobung saya orang coba. Sobung saya teman mondok ning coba. Sobung ralora ibu nyai beda teman mondok sih. Mana yang bu nyai si bernama mondok coba beda. Bu nyai sira. Lir ilir apa makna lir ilir? Hahia. Lir ilir itu adik-adik diambil dari kata ngelilir. Ngelilir kan teman apa? Cegah. Lir ilir, ayo cegah, ayo berdiri, ya. Ayo berdiri, ayo bangkit. Lir ilir. Tandure wesumilir tak ijo royo. Ya. Ini loh tumbuhannya sudah tumbuh, tanamannya sudah tumbuh, bunganya sudah mekar. Tak ijo royo. Maksudnya pohon apa? Warnanya bagus sekali, hijau sekali, rindang sekali, tak sengguh ke manten anyar, indah sekali seperti manten Tahu indahnya manten anyar? Punten jak peker. Nah, maksudnya apa? Ini loh, ayo kamu
bangkit, kamu berusaha, kamu berjalan, keadaan sudah mendukung kamu. Fasilitas sudah tersedia untuk kamu. Maka ayo kamu lir-ilir ya. Ayo kamu bangkit, kamu bergerak, jangan males, jangan mager. Nah. Kemudian selanjutnya bocah angon, penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodot iro dodot apal di budi neto. Bocah angon itu Cak Maduren apa? Anak saya mengembala. Nah mengembala Cak Maduren nek ngowan, anak saya ngowan ini Cak jebena angon. Anak saya mengembala. Siapa yang anak saya ngowan? Kita semua ngowan. Bukan ngowan embi, bukan. Ngowan diri kita masing-masing. Penek no blimbing kui, panjatlah pohon blimbing itu. Gila kan berasa puisi gila lo, siapa puisi gila? Naikilah, naikilah, mendakilah, ini gila. Di depan kita itu ada pohon kejayaan. Di depan kita ini ada pohon blimbing. Pohon blimbing ini kan simbol kejayaan, simbol kemuliaan, simbol kesuksesan. Ayo panjatlah pohon itu, naikilah pohon itu, onggein, lunyu penek no. Maksudnya apa? Meskipun licin, onggein. Meskipun licin, apa maknanya? Orang-orang pas langsung ngeres nih. Meskipun licin, onggein. Langsung agak Pak adik paham. Maksudnya apa adik-adik? Meskipun berat, oke, ya. Oke, kita paham. Semuanya nggak ada yang mudah. Semuanya nggak ada yang standar. Semuanya itu sulit. Semuanya itu berat. Tapi Tabuna Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, aku tahu ini berat. Tapi mau bagaimana lagi? Inilah satu-satunya jalan. Harus kamu lewati. Harus kamu lalui. Ya. Kamu nggak bisa hanya duduk menangis di tempat. Ingat, kehidupan ini nggak akan berguna bagi mereka yang baperan, mageran, dan aleman. Nah, hidup ini nggak akan berguna bagi orang yang baperan, mageran, aleman. Maksudnya apa? Ayo, nggak ada alasan. Nggak ada alasan, oh nggak bisa, oh ini sulit, oh ini berat. Nggak ada. Lunyu penek no. Meskipun licin, oke. Justru selicin neka saya. Neka. Lunyu penek no. Kanggo basuh dodot iro. Nah, makanya adik-adik, tafsir latar kabun atau bakon antobak ini kalau kita mau bahas sampai sobu. Enggak bahasa sampai sobu. Latar kabun atau bakon antobak. Maksud dari ayat ini banyak sekali, tafsirnya banyak sekali, tapi yang dimaksud ya menurut pendapat yang paling baik dalam hal ini pendapat Sayyidina Ibnu Abbas. Saya bacakan, kita Buna Sayyidina Abdullah bin Abbas terkait ayat ini. Tafsiruha tobakon antobakin ay amron ba'da amrin. Amron ba'da amrin, roho'an ba'da syiddatin, wa syiddatan ba'da roho'in, wa ghinan ba'da fakrin, wa fakron ba'da ghinan, wa sihatan ba'da sakomin, wa sakoman ba'da sihatin. Fala ahzana tadum wala auja'a alal umum. Oke. Saya.
Maksudnya apa adik-adik? Latar kabuna tobakon antobak ini maknanya sangat luar biasa sekali. Artinya apa? Kita akan mengarungi keadaan demi keadaan. Oke. Jadi apa? Di dunia ini adik-adik, kita harus punya mental yang kuat. Lebih-lebih kalian para santri-santriwati, karena di luar sana kenyataan tidak akan seindah yang kita bayangkan. Kita akan melalui keadaan demi keadaan yang mana keadaan ini tidak ada yang menetap. Keadaan itu terkadang kita bahagia, terkadang sedih, kadang senang, kadang susah, kadang berat, kadang mudah, begitu seterusnya. Keadaan akan terus berubah. Makanya ini adalah kata kunci adik-adik. Mana bihampian pada orang tujuan sompekan. Ada di sini yang suka sompekan. Sompekan titik sompek titik galau. Titik lo pernah tromoleah. Kento ingat syair dari Imam Syafi'i ini, syair yang sangat luar biasa sekali. Imam Syafi'i kan tuh adik-adik kalau kalian pelajari syair-syairnya, syair-syair beliau ini punya pesan yang sangat luar biasa sekali. Contoh, kata siapa para ulama itu tidak ada yang membahas tentang cinta. Orang yang kata mau bahas cinta, sang guna saya bahas cinta anak-anak kekinian. Punten. Para ulama zaman dulu itu juga membahas cinta, bukan cuma kalian. Cuma semakin nek benean aduh mau ngebai status story pasti kebanyakan tentang cinta. Coba tek kena santri bine mon preyan langsung edit video. Edit video pakai apa guys? Aplikasi Capcut. Nah, foto nah pajang foto nah aplikasi Capcut kasih lagu sebab kau terlalu ada seperti itu banyak. Nah kata Imam Syafi'i dulu saya tulis di buku saya tuh pesan move on dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam satu syairnya mengatakan idzal mar'u la yar'ak illa takallufa fada'hu wa la tukthir alaihi ta'assufa fa fin nasi abdalun wa fit tarki rahatun wa fil qalbi sabrun lil habibi idza jafa. Kata syair move on dari Imam Syafi'i. Buat yang ingin mengetahui silahkan baca sendiri. Yang akan kita bahas syair Imam Syafi'i yang dawuh beliau wala tajza li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u. Wala tajza li haditsatil layali, odi kadento adik-adik jangan dianggap, jangan dibawa sumpek. Dawuh Imam Syafi'i, cek terlalu mekeren odi cek terlalu eka sumpek. Karena apa? Fama li hawaditsid dunya baqa'u. Di dunia ini tidak ada keadaan yang menetap. Wala huznun yadumu, wala sururun, wala bu'sun alaika, wala roha'u. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Tidak ada kesedihan yang abadi. Tidak ada keberuntungan yang abadi. Dan tidak ada kesialan yang abadi. Semuanya pasti akan berubah-ubah. Maka kata beliau idza makun tadzaqal bin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Ketika kamu berhasil mempunyai hati yang qanu'in, qanaah, menerima setiap kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa anta wa malikud dunya sawa'u. Maka engkau akan hidup nyaman seperti raja yang menguasai seluruh dunia. Jadi sampai montro lo gempang galau, lo gempang sompek. Maka sampai harus ingat ayat ini, latar kabunna tobakon antobak. Di dunia ini bukan hanya satu tobak saja, tapi tobakon antobak. Keadaan demi keadaan, bahwa
Kenapa? Semua ujian yang kita hadapi, seberat apapun itu, sesulit apapun itu, semuanya pasti akan berlalu. Aneka penting, apa yang mau cuman semakin akan cuman semakin kan titik nih sekuni stres. Orang cuman semakin cuman lambat le orang matur cuman lambat, jarang beda orang stres. Itu Pak nak kena cuman semakin umur 15 tahun lo stres. Lebihnya bener. Kayak kesalahan dalam pola pikir, kesalahan dalam pola pikir. Karena ada seorang raja dulu itu dia minta nasihat kepada seorang ulama sufi. Wahai kiai, wahai syekh, tolong berikan saya nasihat yang sekiranya jika saya ingat nasihat ini, maka saya tidak akan berlarut-larut di dalam kesedihan saya, di dalam kegalauan saya. Maka kata ulama sufi ini, raja akan saya berikan satu kata-kata, mohon diingat-ingat, kalau bisa dicatat. Dan jika raja sedang sedih, sedang galau, ingat kata-kata ini. Maka raja sampai mengukir kata-kata ini di cincin beliau. Apa kata-katanya? Dalam bahasa Arab, hadza sayamurru. Ini akan berlalu. Nah, ini akan berlalu. Yang cak maturun nah, Kak Dintoh bekal lebet. Nah, jadi raja ketika sompek, ketika galau, ketika susah, melihat cincin ini akan berlalu. Kalau pakai sompek boleh apa? Meyakini bahwa keadaan itu seberat apapun, sesedih apapun, itu semuanya akan berlalu. Karena mohon dalam satu syairan itu menjelaskan tentang latar kabun atau bakon antobak, bahwa keadaan itu pasti akan berubah, ya, tidak hanya menetap satu keadaan saja. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, innan nawaiba kasahaibi tanjali fi sur'atin wa wujuduha yudhi khabar. Innan nawaiba kasahaibi, sesungguhnya ujian-ujian itu adik-adik, ujian-ujian cak maturun apa ujian? Ujian cobaan, cobaan-cobaan itu kasahaibi, seperti ondem, apa cak Indonesia ondem le? Seperti undam, mendung, pelak, benih awan, mendung. Cobaan-cobaan itu seperti mendung. Maksudnya seperti apa? Tanjali fi suratin. Mendung itu segelap apapun, sepekat apapun mendung itu pasti akan pergi. Begitu pula ujian. Seberat apapun ujian kita, seberat apapun cobaan kita, cobaan itu pasti akan pergi. Innama'al usri yusra. Wa wujuduha yudhi khabar. Adanya mendung itu membawa kabar gembira bahwa kenapa nikmat yang sedang kita nantikan akan segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat hujan. Ya kan apa yang benih semakin pagi kalau 12 malam apa yang tebang parak tedung tiba-tiba hujan terus. Nyaman apa lo nyaman? Nyaman lemak nyaman. Itu latar kabunna tobakon antobak. Nah, karena kenapa adik-adik ada juga dari makna latar kabun atau bakon antobak itu yang bagi saya sangat menarik. Banyak kiroah di sini adik-adik. Ada latar kabanna tobakon antobak. Ada latar kabunna tobakon antobak. Ada latur kabanna tobakon antobak. Banyak versi kiroah. Nah adik-adik tahu nggak? Kiroah itu kan banyak. Kiroah sab'ah. Kiroah sab'ah itu, wahai adik-adik santri Darul Amin, ada nggak yang di sini
takhususnya atau apa keahliannya Al-Qur'an ada? Oke. Qiraah sab'ah itu adik-adik. Yang benar yang mana? Qiraah sab'ah. Ada yang tahu qiraah sab'ah? Hah? Ada yang bisa jawab enggak? Nih Kak, mau bisa jawab PC 200.000 hadiah buat nampian. Qiraah sab'ah kan ada 7 qiraah. Qiraah sab'ah itu yang benar yang mana? Tinggal nunjuk. Oh, yang nomor pertama. Nah. Oh, yang kedua. Oh, yang nomor 5. Silakan. Segi masih bener. Qiraah sab'ah, ada yang tahu qiraah sab'ah enggak? Nomor telok aja. Rekan comblosen. Nomor telok ya. Qiraah sab'ah itu adik-adik semuanya sama-sama benar. Oke. Semuanya sama-sama. Jadi hampian mau baca latar kabunna silahkan, latar kabanna silahkan, latur kabanna juga silahkan. Kan teman bersahabat maos Quran bacaannya agak aneh, agak beda, didengar oleh Sayyidina Umar. Loh, me abak itu bacaan. Seret oleh Sayyidina Umar, diseret, ayo ikut. Norok dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diseret ke Rasulullah, kemudian lapor Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, ini ada orang yang baca Qur'annya aneh-aneh. Wah, apa baca apa? Misalnya Sayyidina Umar, saya baca Rasulullah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, loh, kamu baca apa? Coba baca. Walam yakun lahu kuf'an ahad. Ini kuf'an Rasulullah, benih kuf'an atau baca kuf'an? Maka apa kata Rasulullah? Hakadza unzil wa hakadza unzil. Semuanya sama-sama benar. Quran itu diturunkan ala sab'ati ahrufin, atas 7 versi qiraat. Nah, ini adik-adik mengajarkan kita tentang apa? Adik-adik tahu? Mengapa Al-Quran itu diturunkan atas 7 bacaan dan semuanya itu dikatakan benar? Mengajarkan kita tentang apa? Tentang menghargai perbedaan. Oke. Menghargai perbedaan. Ini merupakan satu ilmu yang harus kalian miliki dimanapun dan sampai kapanpun, adik-adik. Hari kita nang madhuruk itu adik-adik, orang alim banyak. Orang alim banyak, S1, S2, S3, S tungtung banyak. Cuma kita sayang sekali sangat sedikit di antara kita yang bijak di dalam menghargai perbedaan. Qiraah sab'ah itu qiraah sab'ah madhab 4 itu mengajarkan kepada kita bahwa apa? Perbedaan itu suatu yang lumrah. Oke. Makanya jangan sampai kalian itu terpecah belah oleh siapapun dan demi alasan apapun. Mulai semakin para coblosan bila coblosan tanggal 14 kurang telu areh 01, 02, nampak 03. Nah, kosong senapa bayi menggolek kosong senapa bayi begini kampanye ya kosong senapa bayi sing penting cek atau karan nih kah kosong senapa bayi sing penting cek atau karan. Apa yang adik-adik, ini mengapa saya ingin mengingatkan ini? Karena apa? Karena sekali lagi ini merupakan suatu hal yang sangat jarang dimiliki oleh para cendekiawan dimanapun. Ya, saya sering menyampaikan kisah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu suatu ketika pernah berdebat dengan santrinya, namanya Yunus ibn Abdul A'la. Kata berdebat saking serunya perdebatan sampai atokar. Imam Syafi'i kata guru murid sampai bertukar
bertukar apa? Bertengkar. Saking serunya. Sampai santrinya ini Yunus ibn Abdul A'la mangkir ondur tanpa pamit-pamitan kepada Imam Syafi'i karena pegel dari Imam Syafi'i. Nah, ketika malam hari, kalau 12 malam, ketika mau tidur, tiba-tiba ada orang senok tok labeng tengah malam. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah malam. Wah, ada orang datang tengah malam. Ditanyakan, man, siapa? Maka dijawab, Muhammad ibn Idris. Saya Muhammad ibn Idris. Maka kata muridnya, ini terbesit dalam pikiran saya, semua orang yang bernama Muhammad bin Idris kecuali Imam Syafi'i. Tidak mungkin. Imam Syafi'i ini tidak mungkin malam-malam datang ke rumah saya. Apalagi tadi pagi saya berdebat dan sudah cengkolang kepada beliau karena tanpa izin saya mangkir dari majelis beliau. Ternyata setelah dibuka, deng 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 deng, betul, yang ada di depan pintu adalah Imam Syafi'i. Maka apa kata Imam Syafi'i? Adik-adik, saya ini tidak akan nyenyak tidur kalau di antara kita ada rasa benci satu sama lain. Kalau di antara kita saling menyimpan rasa tidak nyaman, saling jengkel satu sama lain. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tajma'una masail wa tufarriquna masalah. Jadi selama ini kita itu sudah dipersatukan oleh banyak hal. Banyak permasalahan yang kita sepakati. Kita sama-sama meyakini puasa wajib, meyakini sholat itu wajib, sama-sama sepakat bahwa zakat itu wajib, sama-sama sepakat bahwa sholat witir itu sunnah, sholat duha itu sunnah, pada madhurena, pada Islam, pada manosana. Banyak sekali permasalahan yang menyatukan kita. Masa hanya gara-gara satu masalah kita kak dintoh atau karan. Masa hanya karena satu masalah kita terpecah belah satu sama lain. Contoh. Jadi kiroah sab'ah itu adik-adik di sini bisa kalian baca latar kabunna, latar kabanna, atau latur kabanna, itu mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang lazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Dan tentunya nggak akan habis ya kalau kita mau membahas latar kabun atau blokon antobak atau latur kabun dan lain sebagainya. Yang terakhir yang dari saya yang jelas, bagaimana cara kita agar terus menjadi santri yang melangkah ke depan. Lo ale tolean, bagaimana cara kita itu bisa menjadi santri yang terus semangat, istiqomah, tidak memandang kepada hal-hal lain yang bisa mengganggu fokus kita mencari ilmu. Contoh debu dari guru Ki Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala, beliau adabu man arafa qadrama yatlubu sahulalahu ma badzal. Bahwa siapa yang tahu betapa berharga sesuatu yang dia cari, maka akan mudah bagi dia segala perjuangannya dan segala pengorbanannya. Ya, dia akan mengorbankan segalanya untuk mencari hal yang dia cari, tapi dengan syarat jika dia tahu betul betapa berharganya sesuatu yang sedang dia cari. Ini dicontohkan oleh Imam Ghazali, adik-adik, kalau ada anak kecil, di depannya ada dua hal. Ada mainan, ada emas 10 kilo. Mana yang akan diambil oleh anak kecil? Mainan. Mengapa dia mengambil mainan? Karena dia tidak tahu harga emas. Betul? Nah, andaikan hampian kata adik-adik tahu betapa berharganya ilmu-ilmu yang akan kalian dapatkan di pondok pesantren ini,
Betapa besarnya anugerah-anugerah, betapa banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang akan kalian dapatkan jika kalian belajar di pondok pesantren ini dengan sungguh-sungguh, dengan serajin-rajinnya, maka kalian tidak akan menoleh kepada hal apapun yang bisa mengganggu fokus dan konsentrasi kalian untuk mencari ilmu di pondok pesantren ini. Nah, sekali lagi, kita harus yakin bahwa menjadi santri itu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue sering cerita, saya dulu waktu sebelum pulang, adik-adik sebelum pulang ke Madura 2012, 2012 saya ditugas dari Darul Mustafa Tarim, ditugas penampian kata orang santri Darul Amin melulus kan beri tugasnya nih, wede coba. Tugas deh mah, tugas de Ketapang, tugas de mah Tamperu, tugas de Bahari. Nah kan ditugas kaula ke satu tempat namanya Inap, sekitar 15 km dari Tarim. Saya masih ingat waktu itu saya itu adik-adik hadir maulid di Masjid Jami. Masjid Jami Syekh Abu Bakar bin Salim. Tiba-tiba ada anak kecil yang mendekati saya. Kemudian dia bertanya kepada saya, adik-adik, anak kecil mungkin umurnya 7 tahun. Bertanya kepada saya dengan bahasa Arab, Masya Allah, anak 7 tahun tapi sudah pintar bahasa Arab. Maklum namanya orang Arab biasa. Dia bertanya kepada saya. Apa pertanyaannya dalam bahasa Arab? Kammarroh ro'aita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil manam. Nah, kalau diterjemahkan, berapa kali kamu bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu kalau pertanyaan itu ditujukan kepada hampir adik-adik kalian, adik-adik Darul Amin sudah berapa kali mimpi Kanjeng Nabi? Gak pernah, cek jujur lagi. Ini anak kecil bertanya seperti itu, tidak saya jawab. Karena apa? Karena selain ini masalah pribadi, masalah privasi, ini pertanyaan yang tidak bukan pertanyaan anak kecil. Ini bukan tingkatan anak kecil. Anak kecil tuh seharusnya pertanyaannya bukan itu. Seharusnya anak kecil tuh nanya apa? Naruto, apa gila wajang FF aja le, pertanyaan anak kecil. Ini bocil kok pertanyaannya setinggi itu. Tidak saya jawab. Nah keesokan harinya saya berziarah ke makam pendiri ribat tempat saya ditugas di sana. Ada pendirinya namanya Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Contoh adik-adik beliau disebutkan oleh ustadz yang mendampingi saya. Ternyata dulu waktu beliau hidup pernah menyampaikan kepada para muridnya, Talibu ilmin alladzi marrat alaihi usbu walam yaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam falaisa bitalibi ilmin, kata beliau. Kalau ada santri yang selama seminggu gak pernah mimpi Kanjeng Nabi, maka itu bukan santri. Maka itu kalau kata orang zaman sekarang, santri kaleng-kaleng, santri KW. Nah, kan saya mau pantesan anak kecil tadi malam bertanya seperti itu. Maksudnya apa? Bukan berarti kita ingin menerapkan standar seperti itu untuk kita. Himun standar seperti itu diterapkan untuk kita. Ada saya santri sama saka. Jadi yang kebanyakan benih mimpi Kanjeng Nabi, mimpi tumpak saap. Tapi maksudnya apa adik-adik? Agar kalian tahu, agar kalian sadar bahwa menjadi santri itu adalah sebuah anugerah, bahwa santri itu adalah sebuah gelar kehormatan, bahwa santri itu adalah gelar kebanggaan yang tidak bisa disematkan kepada
orang sembarangan dan hanya disematkan kepada orang-orang pilihan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makanya satu kata ya mengungkapkan kebanggaan kalian, Allah berikan kalian anugerah menjadi seorang santri-santriwati, satu kata alhamdulillah. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa kita buka di sesi tanya jawab, silahkan. Kita buka sesi kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, nyerek.